itel CT100 adalah sebuah standar HP 1 jutaan kecil terbaru yang ada di pertengahan 2025. Apakah semenarik itu dan apakah se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari itel CT100 ini. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP itu menggunakan prosesor Uni SoC T7250, RAM 6 GB untuk varian yang kita uji, storage 128 GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari itel CT100 ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Jujur, performance harian ini sudah termasuk aman banget loh guys untuk harga 1 juta kecil. Ini termasuk smooth loh guys. Meskipun memang kita tidak bisa memungkiri masih ada sedikit stutter yang wajar banget untuk kelas harga 1 juta kecil. Tapi overall experience yang ditawarkan oleh HP ini sudah sangat aman banget. Membuat buka tutup aplikasi, buat sosial media, buat browsing, buat nonton, itu termasuk aman loh guys. Ini menarik banget ya untuk harga 1 juta kecil, ini sangat menarik banget ya guys. Untuk skor Antutunya sendiri mendapatkan angka 294.000, sebuah angka yang termasuk kencang banget untuk kelas harganya. Dan kalian juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, BC Mark-nya. Kemudian mari kita coba 7 game di sini. Kita coba game Mobile Legends, kebuka setting Ultra, frame rate Super, dapat rata-rata di 70,340 karena throttling ya guys. Lanjut game PUBG Mobile setting balance Ultra dapat di 24,320. Ini entah kenapa ke limit di 25 fps, padahal dengan setting itu harusnya bisa FPS-nya sampai 40. Game Call of Duty Mobile grafik low, frame rate high dapat rata-rata di 58,019 fps. Game Free Fire setting Ultra, frame rate high dapat rata-rata di 59,788 fps. Game HOK Mobile setting Ultra, frame rate high dapat rata-rata di 59,835 fps. Game FC Mobile setting medium, frame rate high dapat rata-rata di 57,186 fps. Game Genshin Impact setting lowest 60 dapat rata-rata di 41,513 fps. Ini termasuk ajaib banget untuk kelas harganya. Overall kita bisa bilang performanya sangat bagus banget. Memang kalau dipakai buat gaming akan menghangat, tapi wajar banget loh guys. Ini harga 1,1-1,2 juta ini menurut kita worth it parah sih dengan performance yang ditawarkan oleh HP ini kenceng dan cakep ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini bekal kamera utama 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Secara kualitas surprisingly termasuk lumayan bagus loh guys untuk kelas harganya. Termasuk cakep. Untuk perekaman video memang tidak ada stabilisasi video yang wajar banget untuk kelas harganya. Tapi menurut kita, kualitas perekamannya pun termasuk lumayan oke loh guys. Ini menarik banget ya guys. Di tengah-tengah HP 1,1, 1,2, 1,3 juta yang rata-rata kameranya mungkin bisa jadi ada yang jauh lebih parah daripada HP itel CT100. Menurut kita ini sudah termasuk bagus loh guys untuk itel CT100. Kalian bisa lihat tuh sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari itel CT100 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi cahaya yang sangat terang banget ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Ini juga lagi polusi, lagi terik banget, dan ini layarnya ternyata termasuk terlihat lumayan oke loh guys di bawah terik matahari. Dan ini suatu hal yang bagus banget untuk sebuah HP 1 jutaan. Untuk kamera sendiri termasuk lumayan guys. Untuk harganya ini termasuk oke kok guys. Tapi gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari itel CT100 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau menurut kita sih termasuk lumayan loh guys untuk kelas harganya. Meskipun memang pasti belum ada stabilisasinya, tapi untuk kualitasnya sendiri sudah termasuk lumayan oke. Itu langitnya masih kelihatan dengan baik. Dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah satu fitur dari itel CT100 yang tidak dimiliki oleh kompetitornya di kelas harga 1 juta kecil. Dual video, dan ini suatu hal yang kita perlu apresiasi. itel bisa kasih fitur ini meskipun belum ada stabilisasinya, tapi sudah termasuk lumayan banget loh guys. Ini termasuk menarik banget yang tidak ada di kompetitor di kelas harga yang sama. Kucuk banget buat itel. Tapi gimana loh guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari itel CT100 kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light.
Ini noise-nya berasa, tapi wajar banget untuk harga 1,1 jutaan, 1,2 jutaan. Menurut kita untuk kualitas kamera depannya dalam kondisi low light ini termasuk lumayan oke kok guys. Tapi gimana bukan untuk kualitasnya? Apakah sesuai ekspektasi atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari itel CT100 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari itel CT100. Dia agak kesulitan focusing kalau digunakan dalam kondisi low light seperti ini. Tapi ini wajar banget loh guys, untuk harganya ini sih sudah masuk lumayan oke loh guys. Maksudnya kalau kita buat still aja seperti ini, pasti lumayan dapat lah guys untuk gambarnya. Tapi gimana kalian untuk kualitasnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kemudian kita bicara soal layar 6,75 inch IPS resolusi HD plus refresh rate 90Hz, bisa untuk nonton YouTube 1080p 60 fps, sudah wideband L1 dan di bawah matahari terlihat cukup terang loh guys, karena dia layarnya bisa sampai 700 nits. Lanjut dari sektor speaker, HP ini dibekali single speaker yang karakteristik audionya termasuk cukupan untuk kelas harganya. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian mari kita bicara soal baterai. HP ini dibekali baterai 5200 mAh yang surprisingly juga termasuk awet untuk penggunaan harian. Bisa banget dipakai seharian pemakaian untuk penggunaan sosial media, browsing, Google Maps itu sudah aman banget ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, HP ini sudah support 18 watt fast charging yang butuh waktu entah kenapa 2,5 jam. Kemungkinan ini adalah masalah bug software aja supaya bisa diperbaiki oleh itel supaya speed charge-nya bisa di bawah 2 jam ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock-nya juga ya guys. Kemudian dari sisi desain, menurut kita ini desainnya termasuk cakep dan menarik banget ya guys untuk sebuah HP harga 1,2-1,3 jutaan ini menurut kita cakep banget ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini sudah dibekali slot SIM card 2 SIM card plus micro SD slot yang bagus untuk kelas harganya. Lanjut untuk aplikasi zoom sendiri, HP ini belum support virtual background zoom yang memang sangat wajar banget untuk kelas harga 1 juta kecil ya guys. Kemudian di sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya IP rating IP64. Ini wow banget ya guys. Kemudian dia punya jack 3,5 mm, punya aplikasi FM radio, tapi memang belum ada NFC ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software selama 1,5 tahun security update. Untuk OS-nya sayangnya masih belum diketahui, yang dimulai dari Android 14 ya guys. Kesimpulannya, kita bisa bilang ini adalah HP yang sangat worth it banget di kelas harganya. Menurut kita ini adalah HP yang all-rounder, performance cakep, dan menarik banget untuk kalian beli kalau misalnya kalian punya budget terbatas di harga segini ya guys, 1,2, 1,3, bahkan yang RAM 6GB yang alias base model banget, ini sudah bisa melebihi ekspektasi kita jauh. Dan ini menetapkan standar yang baru untuk di harga 1,2 jutaan. Ini cakep parah ya guys. Dan itu dia kesimpulan yang kita bisa sampaikan dari itel CT100 ini. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video ini kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!